Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa hifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Ya, jadi belajar itu kan tantangan terbesarnya yaitu adalah gimana caranya kita sampai bisa level keistiqomahan. Ya. Jadi teman-teman hari ini membaca buku itu baik. Tapi kok besok itu sudah libur membaca, besoknya libur lagi, kita belum bisa istiqomah. Kalau kita kok bisa istiqomah, kita baru nanti akan merasakan. Dalam bahasa sufi itu disebut ahwal. Jadi ada kondisi rasa kita itu merasakan manisnya bersama ilmu, manisnya bersama buku. Jadi kalau kok kita belum bisa istiqomah, kita belum bisa masuk ke level ahwal, yaitu merasakan tadi. Biasanya orang yang itu sudah merasakan indahnya bersama ilmu, itu kan seperti halnya yang disampaikan oleh Ibnu Hazm al-Andalusi. Jadi beliau mengatakan, kalau saya menemukan satu buku yang itu belum pernah saya temukan sebelumnya, seolah-olah saya itu seperti menemukan mutiara. Ya kan? Jadi itu kan seperti halnya tadi, sudah merasakan indahnya bersama buku. Makanya ayo kita mengistiqomahkan belajar. Ya, jadi tantangan pertama itu kan biasanya males. Ya, kalau sudah males nanti kita sudah bisa mengalahkan males, nanti biasanya kita itu bosen. Kalau kita sudah bisa mengalahkan males dan bosen, kita akan expert dalam dunia ilmu. Ya, jadi itu mukadimahnya. Baik, hari ini kita ketemu lagi, yaitu martir wisdom. Jadi kebijaksanaan orang yang dibunuh atau orang yang terbunuh. Jadi ini sebagaimana tokoh yang kemarin yang kita angkat itu, yaitu Cicero. Jadi Lucius Annius Seneca. Jadi beliau ini hampir seperti tokoh yang kita angkat kemarin, yaitu Cicero. Jadi sama-sama tokoh martir, termasuk pun juga dari aliran stoikisme. Ya teman-teman sudah mengetahui lah ya. Itu kan di Indonesia ada buku yang sangat viral, yang judulnya itu Filosofi Teras. Yang itu isinya pun juga membicarakan tentang para filosof-filosof yang itu alirannya stoikisme. Jadi stoikisme itu kan terkenal ya, ada istilah aku yang gak bisa membenci dirimu, yang itu sudah tidak cinta lagi padaku, sebab itu di luar kontrolku. Tapi pun aku tidak bisa mengontrol hatiku untuk tidak mencintaimu. Ya, jadi ini kan dalil-dalilnya stoikisme. Karena nanti
itu pun juga dibahas oleh Seneca, ada sesuatu yang itu di luar kontrol saya. Dan ada sesuatu yang itu ada tidak berada di kontrol saya. Jadi makanya teman-teman ya, aku itu nggak bisa membenci dirimu loh ya, karena itu di luar kontrolku. Tapi pun aku nggak bisa mengontrol hatiku untuk tidak bisa mencintaimu. Jadi teman-teman itu sudah ditinggal, tapi kan hatinya tetap mencintai dia. Kenapa? Ya karena teman-teman itu nggak kuasa mengontrol hatinya. Ya hatinya tetap mencintai dia. Nah, nanti akan kita bicarakan ya hal-hal yang semacam itu. Jadi Seneca ini nama panggilan. Ya, jadi nama aslinya itu Lucius. Kadang itu orang-orang pada zamannya itu menyebutnya itu Seneca muda. Sebab ayahnya pun namanya sama, yaitu Seneca. Jadi ada Seneca junior dan ada Seneca senior, ya. Nah, beliau ini seorang filsuf, termasuk pun juga sastrawan, ahli drama juga, termasuk pun juga seorang negarawan. Ya, jadi multidimensional beliau ini. Nah, nanti beliau ini lahir di Cordoba, Andalusia. Ya, teman-teman kalau membaca sejarah Islam, Islam kan juga pernah ke Spanyol. Ya, banyak juga para filsuf-filsuf Islam yang itu lahir di Spanyol. Termasuk yang pernah kita angkat seperti Ibnu Tufail, Ibnu Rusdi, Ibnu Baja, termasuk pun juga dari agama-agama Yahudi, Maimonides dan lain sebagainya. Nanti ya karena tadi saya sebutkan salah satu bidang keahliannya beliau itu adalah membuat drama. Nanti naskah-naskah dramanya itu dianggap menyinggung penguasa saat itu ya. Akhirnya beliau ini diasingkan oleh Kaisar Claudius ya. Tapi belakangan Kaisar Claudius ini rasanya kok iman-iman ya. Ada orang pinter kok diasingkan. Wah, akhirnya dipanggil ya dan diminta untuk menjadi guru privatnya Nero. Ya, jadi Nero ini adalah putra mahkotanya Claudius yang itu nanti akan melanjutkan kerajaan ayahnya. Nah, saat nanti Nero menjadi kaisar, Seneca ini karena berjasa, beliau itu diangkat menjadi penasehat kerajaan. Tapi kabarnya itu hanya bertahan 5 tahun, ya. Sebab Seneca ini nanti dituduh atau semacam terlibat konspirasi untuk membunuh Nero. Akhirnya apa? Seneca ini dihukum mati atau dipaksa untuk bunuh diri. Itulah mengapa judul tema ini disebut Martyr Wisdom. Jadi beliau itu di akhir hidupnya itu mendapatkan fitnah dan dihukum oleh muridnya sendiri yang saat itu menjadi raja. Bahkan dihukum tidak dibunuh, melainkan dipaksa agar Seneca ini bunuh diri. Ya, jadi makanya judulnya Martyr Wisdom. Coba kita nanti melihat ya. Ada beberapa kebijaksanaan yang itu dari Lysius Annius Seneca. Kalau teman-teman itu cermat, gagasannya Seneca ini sebenarnya dipengaruhi beberapa filosof, termasuk Plato, termasuk pun sinisisme Diogenes. Ya, kapan-kapan kita angkat ya, seorang filsuf yang itu aliran sinisisme, menganggap dunia ini nggak menarik, dunia ini seolah-olah banyak kesemrawutan. Makanya Diogenes ini hidupnya itu ada di sudut-sudut kota. Ya bahkan hidupnya itu semacam tidurnya itu ada di dalam gentong atau tong yang itu bersama anjing-anjing Yunani. Termasuk beliau ini pun juga diwarnai oleh gagasan Epikuros ya, yang itu puncak kebahagiaan itu ya senang-senang ya. Oke, coba kita lihat ya, ada apa saja gagasan-gagasan beliau. Sebelum kita masuk ke sana, coba kita lihat indigiumnya beliau. Ini yang sangat terkenal sekali. Katanya beliau, Huam bene
refere langsung non quam diu. Jadi yang penting itu adalah seberapa baik Anda hidup, bukan seberapa lama. Ya. Jadi hidup itu yo apa yang kita lakukan yang terbaik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Jadi hidup itu bukan seberapa lama umur kita, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita isi, apa yang kita maknai. Makanya kan ada seorang filosof, kalau nggak salah itu Socrates, itu kan mengatakan unexamined life is not worth living. Jadi hidup yang itu nggak pernah kita uji, yang di dalamnya itu nggak ada makna, hidup yang itu nggak layak untuk kita jalani. Ya, jadi ayo kita memaknai hidup kita. Kita cari tujuan kita hidup itu apa sih? Kalau teman-teman sudah menemukan, jalanlah di situ yang itu sesuai dharmanya. Karena apa? Percuma umur kita panjang, ya, hidup kita itu lama, tapi isinya itu nol, ya, nggak ada maknanya, nggak ada nilainya. Bahkan kalau teman-teman itu membaca sejarah, banyak loh orang yang umurnya hanya 32 tahun, seperti seorang sufi namanya Mullah Sadra. Itu beliau kan jasanya luar biasa, mampu mengharmoniskan 3 epistemologi di dunia Islam yang sebelumnya nggak pernah rukun. Ya, mungkin teman-teman pun juga sudah mengenal ya. Itu kan ada istilah Bayani, Irfani dan Burhani. Sebelumnya ini nggak pernah rukun antara tekstualis, rasionalis, dan intuitif. Tapi di tangannya Mullah Sadra, loh, itu bisa harmonis loh ya. Dan itu bisa dipadukan. Tapi catatannya, beliau itu umurnya hanya 32 tahun. Ya, jadi beliau ini mampu memaknai hidup atau mengisi kehidupannya. Ya, makanya kan namanya beliau kan sampai hari ini dikaji di mana-mana, ya kan, terkenal sekali, namanya harum. Makanya ayo kita lakukan yang terbaik untuk hidup ini. Biar apa? Karena kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan. Ya, bahkan kalau umur kita itu panjang, hidup kita kok hanya begini-begini saja, hanya untuk diri kita sendiri, hidup kita hanya nanti terhempas oleh angin dan nama kita itu hilang begitu saja. Makanya kayak kemarin Cicero itu mengatakan saya kok lupa. Jadi yang terpenting yaitu apa yang kita lakukan untuk nanti kematian. Gitu ya. Jadi quam bene refere langsung non quam diu. Itu katanya Seneca. Ini loh yang sangat terkenal sekali dari pemikiran stoikisme. Ya, jadi ada istilah dikotomi kendali. Jadi ada sesuatu yang itu berada di luar kendali kita. Dan sadarilah bahwa ada sesuatu yang itu nggak bisa kita kendalikan. Makanya dalam dikotomi kendali ini, ayo kita ketahui apa saja sih yang itu bisa kita kontrol dan apa saja sih yang itu nggak bisa kita kontrol. Ya, misalnya teman-teman itu menyadari hidup ini ada kematian. Teman-teman menyadari bahwa manusia itu bisa kaya, menderita dan lain sebagainya. Sadarilah bahwa katanya Seneca itu di luar kendali kita loh ya. Kita kan nggak tahu matinya kapan, dan kita kan nggak tahu nanti kayanya kapan juga nggak tahu. Termasuk pun dalam hal penderitaan. Kayak teman-teman itu jatuh cinta, loh itu kan juga di luar kontrolnya. Loh kok bisa-bisanya ya saya jatuh cinta sama mbaknya itu. Loh padahal kemarin itu ya biasa-biasa saja. Loh kok bisa ya mencintai si dia. Loh itu kan di luar kontrol kita. Yo kayak tadi teman-teman itu sudah pisah sama ceweknya, tapi kan hatinya masih mencintai dia, hatinya masih mengharapkan untuk kembali ke dia. Karena apa? Karena masih ada cinta. Loh padahal hubungannya itu sudah selesai.
hubungannya itu sudah mungkin teman-teman putus, patah hati dan lain sebagainya. Tapi kan teman-teman nggak bisa membohongi hatinya yang itu masih mencintainya. Artinya apa? Artinya cinta pun juga ada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa menguasai. Bahkan dalam kacamata agama, cinta itu kan bisa dikatakan anugerah yang itu datangnya dari Tuhan, masuk ke dalam diri kita. Jadi tiba-tiba kita jatuh cinta, lu itu kan nggak kita minta, kita nggak membangunnya, tapi dia hadir kemudian kita mencintai seseorang. Bahkan dalam istilah Yunani itu kan ada dewa yang namanya itu dewa Eros, ya. Jadi anak kecil yang itu punya sayap, ya, anak kecil yang manis itu loh. Nah, anak kecil ini itu membawa sebusur panah. Nanti kalau panahnya ini dilepas, itu akan menembus ke jiwanya seseorang. Nah, di saat itulah jiwanya seseorang itu jatuh cinta, dan itu tidak kita minta, tidak kita harapkan, tiba-tiba jatuh cinta begitu saja. Nah, kalau teman-teman itu mengetahui ada sesuatu yang itu di luar kontrol kita, nanti hidup kita itu akan tenang. Kita akan mudah menciptakan kebahagiaan kita, ya. Kayak teman-teman itu, kok saya hidupnya lahir di Semarang ya, kok nggak lahir di Eropa? Loh, itu bukan kontrolnya teman-teman, itu di luarnya kontrolnya teman-teman. Tapi teman-teman hari ini menggerutu terus, kok kenapa nggak lahir di Eropa, nggak lahir yang itu menjadi anaknya Presiden Amerika? Loh, kalau kita nggak menyadari ada sesuatu yang itu di luar kontrol kita, yuk kita nggak bisa menciptakan kebahagiaan kita, ya. Makanya apa? Sadarilah ini, baru terimalah kenyataan, ya. Makanya kemarin saya sebut itu kan ada istilah di stoikisme yang disebut itu amor fati, cintailah takdirmu. Yo, kalau teman-teman itu lahir di Semarang, cintailah takdirnya yang itu sebagai orang Semarang. Kok teman-teman itu baru putus sama ceweknya, yo cintailah takdirnya yang demikian itu, ya. Kemarin kok bersama dia membangun keharmonisan, bisa kasih sayang, yo cintailah takdirnya yang seperti itu. Nanti faktanya berubah, teman-teman itu pisah, yo cintailah takdirnya teman-teman yang itu sendirian. Loh, itu kan akan menenangkan diri kita. Kalau kita menyadari dalam hidup ini ada yang namanya dikotomi kendali. Makanya yang pertama, sadarilah itu. Ada sesuatu yang disebut itu fortuna. Yang itu apa? Sesuatu yang itu di luar kontrol kita. Tapi sadari juga dalam hidup ini ada loh sesuatu yang itu bisa kita kontrol. Seneca menjelaskan seperti halnya pemahaman. Ya, kayak teman-teman menambah ilmu, ya. Itu kan ada di kuasanya. Saya pengen rajin. Saya pengen hari ini membaca 50 halaman atau 100 halaman. Loh, itu ada di kontrol kita loh, ya. Ya, jangan dikira itu di luar kontrol kita, kemudian kita malas-malas, kemudian kita mengatakan itu sudah takdirnya Allah, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Enggak begitu. Itu ada di kendali kita. Makanya teman-teman hari ini kok merasa bodoh, merasa belum pinter, ya karena teman-teman belum menyadari antara teman-teman berilmu, punya wawasan banyak, cerdas, sebenarnya itu bisa dibangun, itu bisa dikejar, ya. Termasuk pun juga dalam ranah emosi. Misalnya teman-teman, ya, baru diputus sama ceweknya, atau yang cewek diputus sama cowoknya, seolah-olah kok saya sering mengatakan yang cowok itu jadi korban. Padahal ya banyak juga cewek yang menjadi korbannya cowok, ya kan. Kayak teman-teman misalnya diputus, itu kan emosinya kan meluap-meluap, ya, belum bisa menerima, termasuk hatinya itu denial, ya, menyangkal. Wah, masa sih saya diputus, masa sih saya nggak bisa melanjutkan. Akhirnya kan teman-teman emosi, pengennya marah, ya, pengennya menggerutu dan lain sebagainya. Di situ kan sadarilah bahwa emosi apapun,
ya, yang kita alami itu bisa kita kontrol loh ya. Teman-teman itu mengalami fakta yang seperti itu tadi. Loh, teman-teman itu punya pilihan, pengen santai-santai atau pengen marah-marah, itu kita punya pilihan. Teman-teman silahkan marah-marah bisa, tapi kita bisa loh pengen santai-santai aja, pengen ngopi-ngopi saja. Diputus itu yo hal yang biasa saja ya. Karena ini sudah pilihan yang terbaik, makanya ayo kita pilih yang itu tenang-tenang saja. Kalau kita menyadari wilayah emosi ini pun juga wilayah sesuatu yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol. Kalau kita bisa mengetahui ini, ada sesuatu yang itu bisa kita kontrol, ya, itulah katanya Seneca yang disebut virtus keutamaan, ya. Jadi hidup yang utama, yang kita itu menyadari ada sesuatu dua hal, yang kita itu bisa memilih sesuatu yang itu bisa kita kuasai. Dan kita menyadari ada yang enggak kita kuasai, ya sudah, biarkan saja, kita terima. Dalam bahasanya Stoik, ayo kita amor fati, kita cintailah takdir kita yang seperti ini, yang semacam ini. Kalau kita sudah menyadari ada dua hal yang bisa kita kontrol dan yang bisa enggak kita kontrol, sekarang ayo kita exercise, ya. Kita pelan-pelan berlatih untuk memilih antara nomor satu dan nomor dua, ya. Jadi ada yang disebut fortuna, ada yang disebut virtus. Nah, makanya Seneca ini mengajak, kalau dalam hidup ada dua hal yang bisa kita kontrol, yang enggak bisa kita kontrol, ayo kita exercise, kita melatih hidup kita untuk menjalankan sesuatu yang bisa kita kontrol, ya. Tapi kok teman-teman selalu expert, selalu menggerutu dengan sesuatu yang enggak bisa dikontrolnya, ya teman-teman itu ya menderita sendiri, hidupnya kacau sendiri, ya. Jadi inilah yang disebut dikotomi kendali, dan ini sangat terkenal dalam filsafat stoikisme. Baik, kita lanjutkan. Ini diperkuat lagi oleh Seneca. Jadi ada sensasi dan ada emosi. Jadi sensasi itu sifatnya terindra atau yang disebut aistesis. Kalau emosi itu adalah impuls, ya. Jadi bedakan ya ini nanti dua hal. Yang pertama, sensasi itu sifatnya alamiah, ya. Jadi sesuatu yang itu tak terhindarkan, yang itu berada di luar kuasa kita. Kayak teman-teman itu loh merasakan dingin, demam, lapar, ya. Matanya berkedip, kaget, gerah. Itu kan sifatnya alamiah, ya. Dan katanya Seneca, itu adalah sesuatu yang itu di luar kontrol kita, yang itu enggak terhindarkan. Teman-teman dingin, ya, misalnya naik gunung dingin, teman-teman kan enggak bisa menolaknya, kecuali teman-teman membuat api unggun dan semacamnya. Kayak teman-teman itu berkedip mata, misalnya semenit saja atau 1 jam saja, teman-teman itu berusaha untuk tidak mengedipkan mata. Itu kan justru menyiksa diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita belum menyadari, karena sensasi itu sifatnya alamiah. Kalau itu alamiah, ya biarkan begitu, kita terima saja. Karena kita menyadari itu sesuatu yang tak terhindarkan dan dia berada di luar kuasa kita. Makanya sebagaimana tadi, ayo kita menjalankan sesuatu yang itu sifatnya yang itu bisa kita kontrol, yaitu apa? Yaitu seperti emosi. Karena emosi itu sifatnya rasional, ya. Dia dapat dipahami, dia dapat dikendalikan, serta emosi itu berada di dalam kuasa kita. Kayak teman-teman itu marah, marah kan bukan jalan satu-satunya. Teman-teman pun juga punya pilihan banyak. Saya pengen marah, atau saya pengen diam, atau saya pengen happy-happy saja, atau saya pengen ketawa-ketawa saja. Banyak pilihan.
ketika teman-teman itu emosi atau marah-marah. Karena apa? Ya karena itu bisa kita kuasai. Tinggal bagaimana teman-teman itu action, memilih yang terbaik itu yang mana. Ya, termasuk pun juga kayak teman-teman patah hati. Wah, sudah harapannya tahun kemarin itu pengen jadi DPR misalnya, pengen segera lulus doktor dan macam-macam, pengen menikah juga, ternyata sudah berlalu 2023, sekarang 2024. Itu kan harapannya pupus, dan teman-teman bisa juga sakit hati, ya kan. Loh, sakit hati ini kan yuk sifatnya emosi, bisa kita kontrol, ya. Jadi teman-teman mau sakit hati atau tidak, itu ya pilihannya teman-teman, ya. Itu sifatnya bukan alamiah, ya. Sifatnya itu rasional. Kita bisa mempertimbangkan, kita bisa memilih atau tidak memilihnya. Yo, gambarannya kayak anak muda, kembali lagi ke patah hati ya. Jadi kenapa kok channel ini arahnya ke sana terus? Yo karena saya mengira yang banyak mendengarkan itu ya anak-anak muda. Jadi anak-anak muda kalau disentuh dengan patah hati, cinta, nggak lulus kuliah, kemudian patah harapan, galau, stres, itu kan tema-tema yang hits, ya, yang cocok untuk anak muda. Kalau kok kita membicarakan yang akhirat-akhirat, ya itu bukan wilayahnya, itu wilayahnya orang-orang tua. Ya saya bukan wilayah itu, saya wilayah yang itu anak-anak muda saja. Biar hatinya itu mudah tersentuh dengan tema-tema yang semacam itu. Patah hati, sakit hati, ya kan, patah harapan, ditinggal. Nah, kalau saya menyebut yang bagian itu, teman-teman kan seolah-olah kehidupannya nggak jauh dari itu. Ya, jadi bukan berarti saya bucin atau apa. Ya, saya mengetahui audiennya. Oke, kembali kayak teman-teman itu sakit hati atau patah hati, lu itu kan bukan sifat alamiah. Itu sifatnya rasional, bisa dipahami dan kita bisa memilihnya. Seandainya saya ini yang sedang patah hati ini, saya itu untuk patah hati bisa, tapi pun untuk tidak patah hati pun juga bisa. Saya bisa sedih pun juga bisa, tapi saya pun juga untuk tidak sedih pun juga bisa. Artinya apa? Artinya itu sifatnya rasional, bisa dipahami dan kita bisa memilihnya. Tapi kan Mas, itu kan rasanya kan berat sekali untuk apa? Untuk tidak menolak yang namanya patah hati ketika merasakan. Yo tinggal teman-teman itu pinter-pinternya memilih, ya. Kenapa kok teman-teman itu sakit hati? Yo karena teman-teman itu mau menerima sakit hati. Kenapa kok teman-teman itu galau? Yo karena teman-teman mau menerima rasa galau. Tapi seandainya dirubah seketika itu, wah, saya kok diputus ya, saya tak bahagia sajalah, saya tak happy-happy saja lu. Itu pun juga bisa. Karena apa? Semua yang sifatnya emosi itu tergantung pilihan kita, ya. Jadi yang bisa menyakiti kita itu ya diri kita, bukan cewek kita, bukan orang lain, bukan musuh kita. Kayak teman-teman itu punya musuh yang musuhnya ini main belakang misalnya, main gelap, main dingin. Loh, teman-teman kemudian disudutkan. Loh, teman-teman itu pun juga punya dua pilihan, pengen tenang, pengen membalas, atau pengen happy-happy, itu pun juga banyak pilihan, tinggal teman-teman itu memilihnya yang mana. Ya, termasuk juga kesedihan, gairah-gairah seks, ya. Jadi kalau kita terus-menerus menuruti seks, ya artinya kita terjebak pada wilayah hayawanun anatik. Ya, bukan, yaitu wilayah kehewanan. Artinya apa? Artinya kita itu hidup hanya menuruti nafsu kita saja. Tapi katanya Seneca, loh, gairah seks ini pun juga sifatnya emosi yang itu bisa kita kontrol loh ya. Iya kan? Wah, saya tak, misalnya yang berumah tangga, saya tak hubungan sama istri 3 kali sehari, bukan 3 kali sehari, 3 hari sekali atau seminggu sekali, itu kan bisa. Karena apa? Karena bisa kita kontrol, termasuk pun juga cemas dan takut. Ah, ngapain sih hari ini cemas, ya kan? Karena
dan teman-teman punya dalil, semuanya kan sudah diatur oleh Allah, ngapain juga pun juga takut. Kalau kita bisa menyadari yang sifatnya emosi, yang sifatnya rasional, kita itu akan hidupnya lebih tenang, kita lebih damai, ya. Makanya Seneca ini mengibaratkan gambaran pengendalian emosi itu seperti halnya air, ya. Jadi seumpama air yang deras, yang itu dikendalikan atau dialihkan dengan membangun bendungan atau irigasi. Ya, jadi aliran air yang deras itu gambarannya seperti emosi yang ada di dalam diri kita. Kita mau membentuk mengarahkan kemana, itu ya tergantung kita. Ya, jadi air atau emosi itu metafornya kita pengen mengarahkan ke bencana bisa. Akhirnya kita marah meledak-meledak. Tapi emosi atau air itu kita arahkan untuk membangun diri kita. Seperti membangun bendungan atau irigasi, itu pun juga bisa. Karena emosi itu bisa kita kendalikan. Maka apa? Ayo kita kendalikan ke ranah-ranah yang positif. Ya, jadi biasanya kondisi emosi yang itu sangat menyakitkan di dalam diri kita, biasanya kita kan nggak terkontrol. Tapi tetap para stoikisme itu kita harus menggunakan akal kita. Kita jangan terus-menerus terkalahkan oleh emosi. Jadi sesakit apapun teman-teman, kalau masih menggunakan logika dan akal sehat, sesakit apapun itu rasanya nanti ya biasa-biasa saja. Makanya dengan akal itu nanti kita mampu mengalihkan air yang itu deras, yang itu kita jadikan untuk bendungan atau irigasi. Dan teman-teman bisa memilih dengan pilihan yang itu sangat banyak. Pengen marah-marah atau tidak, pengen sakit atau tidak, itu ya pilihannya teman-teman. Ya, pengen cemas atau tidak, dan lain sebagainya. Oke ya, itu sensasi dan emosi. Kalau ini tentang happiness, kebahagiaan. Ya, jadi yang pertama, kehidupan yang bahagia itu adalah yang sesuai dengan sifat alamiahnya, sesuai dengan sifat nature-nya. Kalau teman-teman hari ini menyadari, aku ini manusia loh ya, maka ayo kita yang itu hidup sesuai nature kita yang sebagai manusia. Makanya apa? Makanya yo hidup yang sebagai manusia yang benar, yang baik, yang sesuai dengan sifat alamiahnya. Ya makanya banyak wacana filsafat, termasuk yang digagas oleh Sayyid Hussein Nasr, ya. Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta sebenarnya itu hidupnya sudah sesuai dengan nature-nya. Bebek sejak dulu itu ya seperti itu. Ya, apalagi kucing sejak zaman purba itu ya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Ya karena dia hidup sesuai dengan nature-nya. Nggak ada bebek yang itu membuat revolusi, nggak ada bebek yang itu membuat perang bersama atau perang dunia ketiga, nggak ada. Jadi alam semesta dan segala isinya, bahkan tumbuh-tumbuhan, hal-hal kecil saja, itu hidup sudah sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan alamiahnya. Tapi katanya Nasr ini hanya satu makhluk yang itu bisa menyimpang, yang itu pun juga bisa tidak menyimpang, yaitu adalah manusia. Jadi hanya manusia saja yang itu hidupnya bisa sesuai dengan nature-nya, kadang pun juga keluar dari nature-nya. Ya kayak kita melihat hari ini manusia yang itu saling membunuh. Manusia yang itu apa? Saling mengintimidasi, mendiskreditkan satu dengan yang lain. Artinya apa? Iya dia manusia, tapi hidupnya tidak sesuai dengan nature-nya. Makanya Seneca ini menegaskan kalau kita hidup yang itu sebagai manusia, yang kita itu hidupnya sesuai dengan sifat kealamiahan kita, maka kita itu akan bahagia. Ya, wayai makan yo makan, wayai menikah yo menikah, apalagi wayai tidur yo tidur. Itu kan hal yang sederhana, yang paling simpel. Tapi kok teman-teman mengatakan, enggak saya tak makan 2 hari sekali, saya enggak mau tidur
saya mau tidur hanya 1 jam saja loh. Itu nggak sesuai dengan alamiah kita yang sebagai manusia. Kalau itu nggak sesuai dengan nature kita yang sebagai manusia, yo hidup kita itu rusak. Kalau nggak percaya, dicoba saja. Teman-teman sehari misalnya tidur hanya 30 menit ya. Mungkin teman-teman kalau melihat dalam perspektif kesehatan, yo bisa jadi umurnya teman-teman hanya 30 tahun atau 40 tahun. Ya, kalau itu dilihat dari eksaktannya. Karena apa? Karena sejak awal kita hidupnya nggak bener. Hidupnya keluar dari nature kita. Makanya kalau kita hidupnya sesuai dengan nature kita, maka hidup kita ini akan harmonis. Harmonis pada diri kita sendiri, harmonis dengan sosial, dengan masyarakat luas. Nanti kita pun juga akan bisa harmonis dengan alam semesta. Makanya orang Jawa itu punya dalil mewayu hayuning bawono. Kalau orang bisa masuk ke level mewayu hayuning bawono, maka step pertama dirinya pun juga harus indah, ya kan? Nggak mungkin orang bisa mengindahkan sesuatu yang di luar dirinya kalau dirinya sendiri itu belum indah. Untuk agar diri kita ini indah, ayo kita hidup yang itu sesuai dengan nature kita. Nanti apa, hidup kita akan harmonis, ya. Kalau hidup kita itu indah dan harmonis, kita kan akan mampu mengindahkan alam semesta ini yang itu sudah indah. Ya, itu yang disebut mewayu hayuning bawono. Kalau kita bisa demikian, hidup kita akan bahagia. Karena apa? Kalau kita sesuai nature, kita akan harmonis. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakkeberuntungan. Ya. Jadi dalam hidup ini kan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai apa yang kita harapkan. Pengennya tahun ini itu kita dapat ini, ternyata pun juga enggak. Nanti kita membuat opsi lagi, kalau nggak begitu saya tak begini, ternyata pun faktanya nggak begitu. Artinya apa? Banyak loh dalam hidup ini yang kita itu nggak beruntung. Tapi jangan kita pesimis dalam melihat kehidupan yang itu dalam wilayah ketidakberuntungan saja. Tapi ada banyak loh dalam sisi kehidupan kita yang kita itu beruntung juga. Makanya apa? Walaupun kita dalam posisi yang beruntung atau tidak beruntung, tapi tetaplah kita itu bahagia. Wah, teman-teman hari ini yang tahun 2024, yang itu masih jomblo, ya, itu kan bisa dikatakan beruntung dan tidak beruntung. Beruntung dengan alasan teman-teman bisa fokus membangun dirinya, bisa fokus membangun kehidupannya, ya. Artinya apa? Ya tetap bahagia saja, karena bahagia itu ya pilihan kita yang menciptakan diri kita, bukan orang lain. Maka di level apapun ini hidup, baik kita itu ada di atas atau di bawah, yang namanya bahagia yang menciptakan ya diri kita, ya, bukan ceweknya teman-teman, bukan gurunya, bukan ustadznya atau kiainya atau orang lain, apalagi mantannya. Maka ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri. Kalau teman-teman sudah mampu menciptakan kebahagiaannya, nanti teman-teman mengalami hal yang enak atau enggak enak loh, saya tetap bahagia loh. Karena apa? Karena antara enak enggak enak rasanya pun juga sama saja. Antara hitam dan putih rasanya pun juga biasa saja. Karena itu enggak langgeng. Yang penting apa? Yang penting kita mampu menciptakan kebahagiaan yang itu versi diri kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, keberuntungan adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu dengan kesempitan. Jadi teman-teman itu pengen kuliah, ternyata kok dapat beasiswa. Akhirnya teman-teman itu sudah siap, kemudian ada kesempatan mendapatkan beasiswa. Itulah yang disebut beruntung, ya. Misalnya teman-teman sudah siap menikah, ternyata tiba-tiba dipertemukan oleh jodoh, ya. Artinya apa? Ketika persiapan itu sudah bertemu dengan kesempatan, langsung tabrak saja. Itulah yang disebut hidup yang beruntung. Gunakanlah itu. Bahkan kadang kita itu nggak siap. Sekaligus yo
kita nggak bertemu dengan kesempatan. Untuk kita bisa bertemu adanya kesempatan, yuk kita harus siaga, kita harus siap di level apapun, di bentuk apapun. Biar apa, kesempatan yang ada di depan kita, entah itu seperti apa wujudnya, apapun itu, tapi kita itu sudah siap. Ya, artinya kalau sudah begitu, kita itu manusia yang beruntung. Ya, yang terakhir, seorang menjadi sengsara karena ia berpikir dirinya begitu. Begitupun dengan bahagia. Kenapa kok hidup saya sengsara ya? Yo karena itu ya pikirannya teman-teman sendiri, ngapain mau sengsara? Ya, kok saya galau ya, kok saya patah hati, kemudian stres, gagap dan gugup. Yo itu yo pikirannya teman-teman sendiri, karena pikirannya teman-teman itu mengarahnya ke sana. Akhirnya yo teman-teman galau, stres, gagap dan gugup. Tapi jangan salah, katanya Seneca, begitupun juga dengan bahagia. Bahagia pun juga seperti itu. Saya ingin bahagia, saya ingin mengalami bahagia. Yo saat itu juga teman-teman bisa bahagia. Karena apa? Detik dan waktu ini kebahagiaan itu bisa kita bangun. Kita nggak harus menunggu pengen punya cewek lagi misalnya. Kita nggak perlu menunggu nanti saya bahagia kalau S2 S3, ngapain ya. Teman-teman mengatakan saya bisa bahagia kalau nanti sudah menikah dan berkeluarga. Lu ngapain harus menempelkan kebahagiaan kita yang itu dengan sesuatu yang belum jelas di masa depan? Kebahagiaan itu simple ya. Kita ciptakan sekarang, kita bangun sekarang di level apapun kita yang sekarang ini ya. Makanya Seneca menegaskan, kok kita sengsara yo karena ia berpikir dirinya begitu, yo akhirnya sengsara. Kalau logikanya kita balik ya, kita menjadi bahagia karena kita berpikirnya begitu, yo akhirnya yo kita bahagia. Jadi bahagia atau sengsara itu tergantung bagaimana cara kita itu berpikir. Pikirannya teman-teman itu pengen pesimistik, ya akhirnya ya teman-teman pesimistik. Tapi di dalam pikirannya itu kok optimis, senantiasa semangat, senantiasa expert, ya hidupnya ya akan menggambarkan yang seperti itu. Makanya apa? Ayo kita isi yang baik-baik yang ada di dalam otak kita ya. Makanya ada filsuf Rene Descartes ya, itu kan menegaskan ayo kita cek ulang sesuatu yang ada di dalam otak kita. Jangan-jangan isinya ada yang busuk, jangan-jangan isinya ada yang basi. Maka ayo kita keluarkan semuanya. Kalau sudah kita keluarkan, ayo kita pilih-pilih mana yang itu masih segar, mana itu yang busuk. Akhirnya kita jadikan dua. Nah, yang segar-segar ini, yang baik-baik ini kita masukkan lagi ke dalam otak kita. Ya, karena apa? Yang ada di dalam otak kita sejak kita kecil SD, TK sampai kita dewasa, kita kan nggak pernah merefresh ya, kita nggak pernah mengecek jangan-jangan di dalam otak kita ini sudah ada yang basi, sudah yang itu kedaluarsa. Maka tugas kita itu apa? Merefresh. Mungkin kenapa kok kita galau, kita cemas dan lain sebagainya. Mungkin ada hal-hal yang ada di dalam otak kita yang itu sudah basi, yang itu sudah busuk. Makanya apa? Kita buang yang isi otak kita yang isinya itu sudah nggak enak-enak atau yang basi-basi. Biar apa? Biar kita itu bisa berpikir jernih. Itu ya, itu katanya Rene Descartes ya, yang punya filsafat skeptisisme. Oke, itu tentang bahagiaan dari Seneca. Nah, kalau ini kebijaksanaan hidup stoik ala Seneca. Ini sebagaimana tadi. Katanya beliau apa? Bahkan ini pun juga terkenal dalam filsafat stoik, yaitu living in accordance with nature. Jadi ayo kita hidup ya, yang itu sesuai dengan nature kita, sebagaimana tadi. Bahkan katanya Seneca, hidup ini kan sejatinya amat dekat dengan pola yang itu sudah disajikan secara universal oleh alam semesta. Makanya apa? Kita yang sebagai manusia, ayo kita menggunakan akal kita untuk mendapatkan pelajaran hidup. Ya, jadi manusia kenapa kok unggul, kenapa kok sempurna? Karena kita itu punya akal. Kalau kita menyadari kita punya akal, ayo kita gunakan untuk
mendapatkan pelajaran hidup ya. Biar apa? Biar hidup kita itu sesuai dengan nature kita, sesuai dengan sisi kemanusiaan kita. Banyak kan manusia yang hidupnya itu bukan versi manusia, tapi versi hewan. Contohnya apa? Manusia yang itu rakus, pengen menang-menangan sendiri, yang dikejar hanya kehormatan, yang dikejar itu hanya perut. Banyak sekali kan. Itu adalah manusia yang itu versi hewan. Wujudnya itu manusia, tapi batinnya, mentalnya itu adalah hewan. Yang dikejar nama baik, pengen dikenal dan lain sebagainya. Tapi ada manusia loh yang itu keluar dari nature-nya juga, yaitu manusia yang itu versi setan, ya. Kalau manusia versi setan, gaya hidupnya itu apa? Yaitu pengen menjatuhkan orang lain, pengen menindas orang lain, pengen mendiskreditkan orang lain, ya. Jadi kalau kita menemukan yang semacam ini, ya kita nggak boleh melihat orang lain lah ya. Coba kita lihat diri kita. Apakah kita yang sebagai manusia, kita manusia yang versi hewan atau versi setan? Kalau kita menyadari kok masih ada dua hal yang seperti itu, ayo kita gunakan akal kita untuk mendapatkan pelajaran hidup ya. Oh, ternyata hidup kita, hidup saya itu tidak sesuai dengan nature. Dengan mendaya gunakan akal, kita bisa kembali loh yang itu sebagai manusia. Makanya itu ditegaskan lagi oleh Seneca. Jadi beliau ini ada surat yang ditulisnya sebelum Seneca itu mengakhiri hidupnya. Jadi suratnya begini: untuk satu-satunya pelabuhan yang aman dalam kehidupan yang terombang-ambing, laut yang bermasalah adalah menghindari untuk terganggu dengan apa yang akan terjadi di masa depan, dan untuk berdiri siap dan percaya diri, berusaha keras untuk mengambil tanpa menyelinap atau tersentak apapun keberuntungan yang dilemparkan kepada kita. Jadi kadang hidup ini kan banyak masalah. Kita seolah-olah hidup yang itu ada di tengah lautan dengan memakai kapal. Kita akan terombang-ambing oleh ombak yang ada. Kita seolah-olah itu cemas, terganggu, terusik ya. Tapi apa? Kita tetap loh harus berani menantang hidup. Kita harus berani melawan apa yang ada di depan kita. Tapi katanya Seneca, banyak loh orang yang itu ketika dihadapkan kepada sebuah goncangan nasib, kesulitan, kemudian orangnya itu reaksi negatif terhadap keadaan, bahkan pun juga menyalahkan orang lain ya. Teman-teman diputus sama ceweknya, wah langsung mengata-ngatain, membuat story 1 bulan gak selesai, kalimatnya itu menyudutkan, menyalahkan, meratapi nasib, nggak bisa menerima hidup, hidupnya sudah gelap, sudah putus asa dan lain sebagainya. Loh, itu kan seperti halnya kita itu ada di tengah laut yang itu terombang-ambing oleh laut yang bermasalah, ya. Jadi kadang kita hidup pun juga seperti itu. Banyak hal yang itu nggak kita inginkan, kadang kita menyalahkan takdir. Bahkan lebih absurdnya lagi, kita mengambing hitamkan Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok membuat hidup saya seperti ini ya, kenapa Tuhan kok tidak berpihak sama saya. Kadang kita menyalahkan diri kita sendiri, kok saya begini ya, kenapa kemarin nggak begitu. Bahkan kita pun juga menyalahkan orang lain, kadang menyalahkan orang yang kemarin kita cintai. Wah, kemarin itu cintanya mati sama dia, sekarang diputus, sekarang sudah menggerutu, atau cintanya itu yang mulanya itu tulus sekarang sudah nggak tulus. Karena apa? Ya karena kita nggak siap menerima guncangan nasib dan kesulitan hidup. Nah, di level yang kayak begitu yang kita alami, kadang yang tidak sesuai dengan logika atau harapan kita, Seneca ini menegaskan itu adalah reaksi yang sia-sia semua. Jadi setiap orang itu ya harus siap menanggung penderitaan, penyakit, kehilangan, bahkan ancaman kematian. Itulah hidup. Kalau teman-teman gak mau menderita, ya jangan hidup ya. Kalau teman-teman mengatakan cinta itu membawa penderitaan, ya teman-teman jangan bercinta ya. Kalau teman-teman mau bercinta, ya harus berani menderita, harus berani sakit ya. Nanti kan di situ kita akan akan
terdewasakan, mental kita semakin kuat. Jadi menderita dan semacam apapun, lu itu akan menguatkan kita lu ya, yang sebagai manusia. Ya, makanya kita nggak boleh menggerutu yang itu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan agama, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Itu katanya Seneca, itu adalah reaksi yang sia-sia. Tetap kita harus berani menanggung apa itu penderitaan. Kita berani kehilangan. Kita pun juga berani menghadapi kematian. Nah, di level kematian ini nanti pun juga akan dibahas oleh Seneca. Itu ya, itu kebijaksanaan hidup stoik ala Seneca. Nah, ini loh kenapa tadi disebut-sebut kita yang sebagai manusia yang berpikir, kita mendaya gunakan akal kita. Kenapa begitu? Katanya Seneca, rasionalitas itu penting, ya, karena akal ini sebagai keutamaan, sebagai virtus. Dia sifatnya itu melingkupi segalanya. Ya, jadi teman-teman itu dengan akalnya itu kan bisa memikirkan sesuatu yang hari ini, yang kemarin, yang akan datang. Sifatnya apa? Yaitu all-encompassing, yaitu melingkupi segalanya. Makanya kalau kita menyadari kita punya akal, sedangkan kita itu hidup di tengah alam semesta, ayo kita gunakan akal kita ini untuk menyelidiki, untuk memahami bagaimana berjalannya alam semesta. Biar apa? Biar hidup kita itu nanti itu sesuai dengan nature alam semesta. Jadi alam semesta ini kan punya hukum yang disebut sunatullah, hukum sebab akibat. Maka gunakanlah akal kita yang itu sebagai keutamaan, dan kita menyadari alam semesta ini punya hukum. Ya, kalau saya nggak belajar, yo pasti nanti saya akan bodoh. Ya, kalau kita menyadari itu dan alam semesta ini punya hukum, yo untuk agar kita bisa punya wawasan yang banyak, keilmuan kita itu matang, untuk bisa sampai ke sana, yo saya harus belajar. Ya, orang yang belajar pasti akan cerdas, akan pinter. Kenapa demikian? Ya karena kita makhluk kecil yang itu menduduki alam semesta. Bahkan katanya Stoa, termasuk Seneca, alam semesta ini harus diselidiki dan harus dipahami dengan apa? Yaitu dengan alat rasionalitas. Disitulah nanti ilmu pengetahuan berkembang, ilmu pengetahuan itu bertumbuh. Ya, bahkan hari ini kan banyak orang yang itu nggak berani menggunakan akalnya, hanya berani dogmatisme saja. Ya sudahlah, saya tak mengikuti apa yang didawuhkan oleh kiai. Ya sudahlah, saya sedikit dawuh apa yang didawuhkan oleh Gus-Gus, kan begitu. Kita nggak berani menggunakan virtu keutamaan yang itu padahal anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Untuk apa? Yaitu untuk memikirkan, menyelidiki, memahami alam semesta. Karena apa? Iya, kita makhluk manusia yang kecil yang hidup di tengah alam semesta, tapi kedudukan kita itu ada di atas alam semesta karena kita punya akal. Kenapa kita harus menyelidiki dan memahami? Biar kita itu apa? Biar kita itu bisa benar-benar menjadi manusia yang levelnya itu tidak seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, makanya ayo kita gunakan akal kita. Jadi di filsafat stoikisme, akal ini punya kedudukan yang sangat penting. Ya kayak tadilah, teman-teman kalau itu tidak menggunakan akalnya, ketika diputus sama cowoknya, ya teman-teman kan bisa stres dan galau, bisa mengakhiri kehidupannya. Tapi di momen itu kita menggunakan akal kita, kita kan bisa memilih, diputus, kan masih banyak kan cewek yang lain, masih banyak pilihan yang lain, atau saya bisa fokus untuk membangun masa depan, saya bisa fokus ya kan dengan kesendirian ini, saya bisa membangun manusia yang itu punya level up nanti. Loh, itu kita memikirkan seperti itu atau pilihan yang demikian itu karena kita punya akal, karena rasionalitas itu penting, itu sebagai keutamaan manusia. Ya, kok hari ini ada manusia yang malas berpikir? Yuk, dia sudah tidak utama lagi. Karena apa? Sisi keutamaan manusia yuk ketika dia itu berpikir, ya sadar atau tidak, ayat pertama turun itu kan Iqra.
bukan perintah untuk mengimani, tapi perintah untuk tafakur, belajar, membaca, dan lain sebagainya. Karena ini virtus keutamaan manusia yang pertama. Oke, itu dari Seneca. Nah, ada lagi ini. Kalau ini pun juga kebijaksanaan. Yang pertama, kita baca aja saja ya, yaitu temukan mentor hidup Anda. Jadi teman-teman kok pengen cepat berkembang, ayo kita temukan orang yang itu levelnya ada di atas kita. Bahkan katanya Seneca, kita itu harus belajar loh dari mereka yang itu kita kagumi, yang bisa membuat menginspirasi diri kita. Seolah-olah kalau melihat saja kita itu sudah kagum, sudah takjub sama orang yang kita hormati itu atau orang yang ada di depan kita. Maka belajarlah dari orang yang semacam itu, yang teman-teman kagumi, yang teman-teman hormati. Jadikanlah dia mentor. Itu akan lebih cepat membawa teman-teman itu bertumbuh dan berkembang. Ya. Yang kedua, jangan samakan loh ya harga diri Anda itu dengan kesuksesan materi. Jadi harga diri letaknya itu bukan di materi. Teman-teman mengatakan, saya harus kaya biar nanti saya itu punya harga diri. Enggak begitu. Harga diri itu ya yang membangun diri kita. Sebaik apapun diri kita, yang itu kita lakukan menjadi orang baik, itu harga diri. Jadi jangan samakan materi-materi yang itu kita tempelkan di dalam diri kita, kemudian kita mengatakan dengan begitu saya punya harga diri. Katanya Seneca, enggak. Bahkan Seneca ini kan mentornya Kaisar Nero, walaupun pada akhirnya beliau itu kan dianggap membuat inspirasi untuk membunuh Nero. Dan saat itu Seneca itu sangat kaya raya, namun beliau itu tidak pernah menjadi budaknya hartanya sendiri. Ya, oke, saya kaya, teman-teman harus kaya, tapi kita nggak boleh menjadi budaknya kekayaan atau materi. Kita tetap ada di atasnya materi. Jadi harga diri itu ada di atasnya, dan di bawahnya harga diri itu ada materi dan lain sebagainya. Ini sebagaimana Seneca, walaupun beliau itu kaya raya, uangnya banyak, tetap beliau itu harga dirinya letaknya bukan di harta. Ya, makanya itu kan ada sufi. Ya, namanya itu Nasruddin Hoja. Kalau teman-teman itu membeli bukunya, sampulnya itu Nasruddin Hoja naik keledai yang itu menghadap ke belakang. Itu kan lucu, tidak sebagaimana umumnya. Dan ini pun metafor. Kenapa kok beliau menghadap ke belakang? Karena dunia itu harus kita belakangi. Karena dunia itu harus ada di bawah kita. Kenapa dunia ada di bawah kita? Gambarannya kayak keledai tadi. Jadi keledai itu jangan diangkat, jangan dibopong, tapi apa, kita tunggangi. Kalau kita memakai kacamatanya Seneca, iya kita boleh menguasai keledai yang itu simbol duniawi, tapi dia posisinya ada di bawah kaki kita. Ya, jadi jangan ya samakan harga diri kita dengan kesuksesan materi, enggak begitu. Ada juga, jangan biarkan ego itu menguasai diri kita. Ketahuilah kekurangan diri kita sendiri. Dan menurut Seneca, kalau ada seorang pemimpin yang itu tidak akan berjalan dengan baik selama sang pemimpin ini memiliki ego, pengen menang sendiri, ya, dan melupakan masukan dari orang lain. Jadi ada termasuk diri kita yang itu masih egoistik, ya. Egoistik itu kan kita merasa benar, kita merasa paling beruntung, paling baik dan lain sebagainya. Padahal kita nggak tahu apa yang ada di dalam kekurangan kita. Karena apa? Karena kita nggak mampu melihat sisi kekurangan kita ini. Ya tadi, karena kita terlalu egoistik. Maka ayo kita jangan egois, biar kita itu mampu melihat sisi kekurangan yang ada di dalam diri kita. Termasuk kita bisa menerima masukan, kritikan dari orang lain. Tapi ada orang pemimpin kok itu masih membawa egonya, itu tanda kalau dia itu masih kanak-kanak, dia masih bocah, ya. Jadi orang kok masih egois itu kan kayak anak kecil, pengen menang sendiri, pengen dianggap, ya.
gambarannya ya kayak anak kecil kecil lagi main itu loh. Jadi teman-teman hari ini kok punya bos, punya temen kok masih egois, yo maklumi saja, oh masih anak kecil kok begitu. Nah, lanjutnya, luangkan waktu untuk merenung dan mengajar orang lain. Ya, jadi Seneca ini menulis, ya, jadi judulnya itu Learn from a Stoic. Katanya beliau apa? Beristirahatlah dan bergaulah dengan orang-orang yang itu cenderung meningkatkan kemampuan Anda. Sesungguhnya orang-orang yang belajar itu ya saat dia mengajar. Jangan salah loh ya, ada orang mau mengajar tapi nggak mau belajar. Itu adalah konyol. Hakikatnya orang mengajar itu ya belajar. Dan hakikatnya orang belajar itu ya mengajar. Mengajar siapa? Mengajar dirinya sendiri. Termasuk orang yang mengajar itu hakikatnya belajar. Jadi ada orang yang itu hanya pengen mengajar saja tapi nggak mau belajar. Yo isinya yo nol persen, isinya nggak menarik. Ya, itu katanya Seneca. Jadi ayo kita meluangkan waktu untuk merenung. Kita itu banyak sibuk dalam hal kerumunan. Ya, hidup kita banyak terikat dan itu sibuk dengan orang lain dan kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri. Maka ayo kita cari waktu, luangkan waktu yang itu untuk merenungi diri kita sendiri. Entah itu 30 menit, entah itu 1 jam, itu sudah luar biasa loh ya. Makanya kemarin katanya Cicero, sunyi itu berbicara banyak. Jadi teman-teman menyendiri itu kan sunyi senyap. Nah, itu akan berbicara banyak yang itu nggak kita dapatkan di dalam kerumunan. Makanya apa? Ayo kita meluangkan waktu yang itu untuk merenungi diri kita sendiri, dialog dengan diri kita sendiri. Yang terakhir, kurangi bicara, tapi jika diperlukan, pastikan itu adalah sesuatu yang berkualitas. Ya, ini kan simpel. Bicaralah sesuatu yang penting saja, yang berkualitas saja. Yang nggak penting lebih baik kita diam. Kalau kita berada di forum, ya misalnya satu meja sedang ngopi-ngopi, kok ngomongnya gosip dan lain sebagainya, lebih baik kita diam, ya. Kita nanti ngomong kalau itu sesuatu yang penting, yang berkualitas, ya. Bahkan katanya Seneca lagi di bukunya Letter from a Stoic, katanya beliau apa? Yang dibutuhkan itu bukanlah banyak kata-kata, tetapi apa? Kata-kata yang efektif. Mengapa kok orang-orang bijak itu memiliki keistimewaan? Karena ya mereka tidak bicara kecuali sesuatu yang baik dan berkualitas. Ya, jadi hari ini yang kita jagongkan, yang kita omongkan sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang nggak berkualitas, itu tanda kalau kita itu bukan orang bijak yang berkualitas. Kita masih orang yang iseng-iseng saja. Tandanya apa? Tandanya apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu sesuatu yang gak penting, yang itu omong kosong. Kayak itu ya, itu dari Seneca. Kalau ini tentang study. Oke, katanya beliau apa? Leisure without book is death and burial of a man alive. Ya. Jadi kenyamanan kok tanpa buku itu semacam kematian. Atau seperti kita itu mengubur hidup-hidup diri kita sendiri, ya. Jadi ini kan kritik luar biasa kok, luar biasa ya. Jadi kita nyaman hidup tapi nggak mau belajar, ya, tanpa buku. Yo kita sebenarnya itu yo mati. Sebenarnya kita sedang mengubur hidup diri kita sendiri, ya. Makanya apa? Ayo kita mengisi kenyamanan kita itu dengan wawasan, dengan buku, dengan hal-hal yang positif. Biar apa? Biar kita itu hidup tapi nggak seperti orang mati, nggak seperti kita itu bunuh diri. Tapi kok kita leisure without book, yo kita yo kayak orang mati tadi. Ada lagi, it does no matter how many book you have, but how good the book are which you have. Ya. Jadi tidak masalah kok seberapa banyak buku yang kita miliki. Yang penting apa? Yaitu seberapa bagus buku yang kita miliki atau yang kamu miliki. Teman-teman percuma bukunya banyak satu gudang, tapi nggak penting-penting atau nggak pernah dibaca. Lebih baik apa? Better good in the book are which you have. Ya,
Jadi yang penting itu ya seberapa bagus buku yang kita miliki sekaligus yang kita baca, yang kita pelajari. Ya, beli buku, besok beli buku, tapi bukunya nggak penting, bukunya nggak berisi, percuma. Mendingan buku yang itu jumlahnya sedikit, tapi isinya itu luar biasa. Itu katanya Seneca. Lanjut, saya tidak akan pernah malu mengutip penulis yang buruk jika kalimatnya itu bagus, ya. Jadi ada seorang penulis yang itu mungkin latar belakangnya itu nggak enak, tapi tulisannya itu bagus. Katanya Seneca, yo saya nggak malu untuk mengutipnya, ya, karena kalimatnya indah, kalimatnya bagus. Daripada teman-teman ilmunya banyak tapi nulisnya itu masih plagiat, yo itu ya akan merugikan dirinya teman-teman, termasuk nanti orang yang mengutipnya. Ternyata orangnya pintar tapi plagiasi, orangnya doktor tapi waktu nulis neng koran, waktu nulis neng jurnal itu menyuruh mahasiswanya. Yo itu nggak layak untuk kita kutip. Mendingan mengutip penulis yang buruk tapi kalimatnya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut, kita tidak belajar di sekolah tetapi dalam kehidupan nyata. Jadi itu kan ada aliran rasionalisme dan empirisme. Nah, belajar yang nyata, belajar yang sesungguhnya itu ya belajar dalam kehidupan yang nyata. Jadi tidak hanya belajar pada akal saja, tapi pun juga mental kita. Untuk mental kita itu mudah terbangun, egoistik kita itu mudah kita lenyapkan atau kita kontrol, ya kita ya tidak hanya belajar di kuliah atau sekolah atau membaca buku, tapi harus kehidupan yang nyata. Itu jauh lebih esensial katanya Seneca. Yang terakhir, tidak mudah loh mengajak orang kepada kebaikan dengan pelajaran, tapi lebih mudah melakukannya dengan teladan, ya. Jadi kalimat dialektika itu kalah dengan kita itu mencontohkan dulu, kita memberikan teladan dulu. Itu kan dicontohkan oleh para nabi, oleh para pemimpin, oleh para ilmuwan, kiai dan lain sebagainya. Sebelum mereka itu ngomong, mengajari, mereka itu mencontohkan dulu, ya. Dan itu lebih efektif untuk hal mendidik katanya Seneca. Baik, kalau ini tentang kesederhanaan. Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa bersyukur. Loh, teman-teman kok bisa bersyukur di level apapun, teman-teman itu saat itu juga itu terhormat. Karena apa? Karena bisa mensyukuri sesuatu yang besar maupun yang kecil, otomatis orangnya itu terhormat. Daripada orang yang itu hanya bisa mensyukuri sesuatu yang besar, ya, tapi nanti ketika dia ada di bawah, dia sudah lagi nggak bersyukur. Ini adalah orang yang belum terhormat. Orang yang terhormat itu dia ya bisa mensyukuri saat dia itu ada di bawah, termasuk saat nanti di atas, gitu ya. Apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak merasa puas walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Jadi hal kecil saja kita kok nggak puas, ya nanti sesuatu yang besar saja yo kita yo nggak akan puas karena kita masih lagi dan masih lagi. Maka katanya Mahatma Gandhi, seorang revolusioner India itu, sebenarnya dunia ini itu cukup loh untuk menghidupi semua orang. Tapi dunia dan segala isinya ini nggak cukup untuk menghidupi satu orang yang itu rakus, yang itu nggak merasa puas, ya. Lanjut, apapun yang telah melewati batasnya selalu dalam keadaan tidak stabil. Artinya sebagaimana tadi, kita kalau hidupnya tidak sesuai dengan nature, pasti hidup kita itu nggak harmonis, hidup kita itu pasti berantakan. Makanya apa? Ayo kita hidup yang sesuai batas kita. Makan yang baik itu ya makan sehari 2 kali atau 3 hari. Tapi teman-teman sehari makannya 10 kali, yo lakukan saja. Pasti apa? Nanti dalam keadaan yang itu nggak stabil, itu akan merusak diri kita. Ada lagi, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, tapi apa? Karena kita itu pengen memilikinya, pengen punya ini, pengen punya itu, akhirnya kita beli.
dan hidup itu terus berjalan, baru kita menyadari banyak hal ya yang kita miliki itu ternyata semuanya itu nggak penting semua. Yo salah dewe kemarin pengen beli ini dan beli itu, ternyata nggak sejalan dengan kehidupan kita. Oke, itu tentang kesederhanaan. Kalau ini tentang cinta. Jadi sedikit saja kalau tentang cinta, biar teman-teman itu tidak dimabuk cinta. Katanya Seneca apa? Jika Anda ingin dicintai, mencintailah. Orang yang itu bisa mencintai, dia itu layak untuk dicintai. Hanya orang yang itu nggak layak dicintai karena dia itu nggak bisa mencintai. Kalau teman-teman hari ini menjadi orang yang pribadi penuh cinta, secara tidak langsung teman-teman itu banyak akan dicintai oleh orang lain. Karena gayanya hidup teman-teman itu mencintai. Bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang itu sejahat apapun dengan Kanjeng Nabi, beliau tetap mencintainya. Sampai pada akhirnya orang yang jahat itu pun juga jatuh cinta sama Kanjeng Nabi. Kalau teman-teman itu layak ingin dicintai, ayo sekarang gaya hidup kita apa? Yaitu mencintai. Mencintai sesuatu yang ada di luar diri kita. Siapapun layak kita cintai, layak kita hormati, layak kita respect dan lain sebagainya. Kalau kita bisa seperti itu, yo teman-teman itu yo menjadi pribadi yang itu akan dicintai oleh orang lain. Karena apa? Teman-teman sendiri itu bisa mencintai kok. Ada lagi, yaitu tentang kesetiaan. Ini yang penting. Banyak orang yang mencintai tapi nggak setia. Nah, ini pun juga dibahas oleh Seneca. Kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kolbu manusia. Jadi berbahagialah siapapun itu yang di dalam kolbunya itu ada kesetiaan. Sadari itu adalah kekayaan termulia. Jadi hari ini kok ada orang yang jatuh cinta kemudian setia, wah itu luar biasa ya. Itu kan mengucapkannya mudah, menjalankan kesetiaan itu yang sulit. Makanya kalau teman-teman hari ini bisa setia dengan satu orang, sadari bahwa teman-teman itu kaya dan termulia. Hatinya itu penuh kemuliaan. Karena apa? Karena kesetiaan itu adalah keagungan. Ya, jadi tidak ada pengkhianatan, tidak ada perselingkuhan dan lain sebagainya karena ada kesetiaan itu tadi. Kalau ini tentang kematian. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan. Kematian itu ya nggak boleh kita cemaskan. Makanya katanya Seneca, yang terpenting itu adalah seberapa baik engkau hidup, bukan seberapa panjang. Dan sekeringkali baik itu tidak berarti berumur panjang. Jadi kita kan hari ini berpikir, saya tak sedekah lah, biar umur saya panjang. Saya tak berbuat baiklah biar umur saya panjang. Katanya Seneca enggak begitu. Kadang seringkali kebaikan itu tidak berarti berumur panjang. Itu tidak menentukan umur kita. Yo kalau teman-teman pengen sedekah ya sedekah saja. Kalau teman-teman pengen berbuat baik ya berbuat baik saja. Berhentilah di situ, jangan memikirkan mengharap dengan bersedekah umur saya sampai 70. Itu katanya Seneca, enggak begitu. Seringkali sesuatu yang baik yang kita lakukan itu tidak berarti menjadikan kita berumur panjang. Yang penting apa? Lakukan yang terbaik karena kematian itu sesuatu yang pasti dan kita enggak tahu. Barang siapa tak memahami cara mati yang baik, dia akan menjalani hidupnya dengan keburukan. Jadi kalau kita sadar bagaimana cara kita nanti matinya itu terhormat, matinya itu bisa membuat orang tersenyum dan bahagia, pasti jalan hidup kita itu baik. Kalau jalan hidup kita ini baik, nanti kematian kita pun juga akan baik. Ya, karena apa? Siapapun yang itu memahami cara mati yang baik, pasti hidupnya itu pun juga pasti baik. Itu katanya Seneca. Yang terakhir, ini yang unik. Bayi, anak kecil, atau orang-orang gila, itu tak ada yang takut pada kematian. Sangat menyedihkan bila nalar sehat kita tak memberi kita rasa damai.
yang sama seperti dibuahkan oleh kepolosan. Kepolosan ya tadi, bayi, anak kecil. Loh, anak kecil itu pun juga nanti pada akhirnya mati. Kita pun juga yang dewasa pada akhirnya mati. Tapi kenapa kita yang dewasa kita sedih dengan kematian? Kita nggak sama seperti anak kecil yang polos, mereka happy, mereka gembira, bahagia, dan lain sebagainya. Harusnya apa? Dengan nalar sehat kita, kita pun juga harus damai. Kita harus bahagia dengan kepolosan seperti halnya anak kecil, ya. Itu ada di bukunya beliau, yaitu How to Die. Oke, ini ada lagi, kok banyak banget ya. Oke, katanya beliau, waktu menemukan kebenaran. Jadi teman-teman pernah nggak, wah kok masalah ini nggak bisa diselesaikan? Tunggulah saja, nanti waktu akan menjawabnya. Dan waktu itu akan menemukan kebenarannya sendiri, yang itu akan menjawab semua problem yang kita alami hari ini, yang itu nggak bisa kita pecahkan sekarang. Teman-teman di level ini hanya butuh kesabaran saja, katanya Seneca. Ada lagi, permata itu tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Begitu pula manusia tidak dapat disempurnakan tanpa cobaan. Teman-teman yang manusia pengen menjadi permata harus berani dipoles, harus berani menderita, harus berani galau, harus berani patah hati. Biar apa? Biar kita itu tumbuh, biar kita mentalnya kuat, biar kita itu menjadi permata. Loh, permata itu bisa bersinar, berharga karena senantiasa digesek, senantiasa dibenturkan. Kita kok pengen menjadi yang itu seperti permata, yuk kita harus berani terbentur. Kita harus berani kecewa, sedih, menangis, lakukan semuanya. Nanti perlahan-lahan kita akan menjadi permata. Tapi ada manusia hari ini yang hidupnya ada di dalam rumah, semuanya sudah terpenuhi, semuanya sudah tertata. Bagaimanapun hidupnya ini enak, tapi dia bukan permata. Nah, ada lagi, dimanapun ada manusia, di situ ada peluang untuk berbuat baik. Ya. Kadang hari ini kita berbuat baik kan hanya milih-milih. Berbuat baik hanya ceweknya saja, berbuat baik yang itu hanya kiainya saja, hanya ke gus-gusnya saja. Tapi semua orang itu kita nggak bisa atau sulit berbuat baik kepada mereka kecuali pada kiainya saja. Artinya kita nggak punya virtu, kita nggak punya keutamaan. Dimanapun itu ada manusia, di situ ada peluang untuk berbuat baik. Mereka kehilangan siang karena mengharapkan malam, dan kehilangan malam karena takut akan terbitnya fajar. Kita lupa melakukan kesempatan sekarang sampai kesempatan itu hilang, dan kita itu sudah kehilangan siang seperti kita itu sudah menuju malam, atau seperti kita kehilangan malam karena kita takut akan terbitnya fajar. Oke, itu ya. Yang terakhir, kita langsung saja. Katanya beliau, invulnerable is non quod non veritur, sed quod non leditur. Jadi yang tak terhancurkan itu bukanlah yang tidak terkena hantaman, tetapi yang dihantam terus-menerus, tetapi hantaman itu tidak menyakitinya. Teman-teman menyadari, hidup ini kita banyak mengalami hantaman, kita banyak mengalami sesuai yang itu tidak seperti yang kita inginkan. Itu kan kita seperti terpukul, kita terkena hantaman. Tapi kita itu merasa tidak sakit, kita tetap happy, ya. Kita harus tetap bahagia. Dan kita harus tetap tersenyum dan menikmati hidup, walaupun kita menyadari banyak hal yang itu di luar kontrol kita. Biarkanlah, ya. Kalau kita bisa semacam itu tandanya teman-teman itu sudah kuat. Tapi kok teman-teman ditinggal ceweknya nangis, berarti kita bukan pribadi yang kuat. Tapi kok teman-teman ditinggal ceweknya masih happy menjalankan aktivitasnya seperti biasa, artinya teman-teman walaupun sudah dihantam, sudah disakitinya, tapi tetap masih bisa tersenyum dan menjalani hidup sebagaimana sebelumnya, itulah teman-teman itu sudah menjadi pribadi yang kuat. Jadi kalau pribadinya itu sudah kuat, masalah apapun yang itu nanti menimpa kita, itu rasanya biasa saja, karena wadah kita itu sudah kuat. Oke, itu ya. Itu kebijaksanaan Lucius Annius Seneca. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.